Saudaraku sekalian, eh, saya yakin dan saya tahu Tuhan mengasihi saudara. Dimanapun saudara berada, sekalipun kadang orang lain tidak memperdulikan, bahkan mungkin menyingkirkan. Karena kasih sayang Tuhan kepada kita itu sangat besar, sangat kuat, sehingga Dia memberikan hidupnya, dirinya sendiri tanpa batas untuk kita sekalian. Orang Kristen mempercayai, meyakini kita diciptakan Tuhan, ya, Adam dan Hawa diciptakan Tuhan dan diberi wewenang, diberi kekuasaan, diberi berkat, dan segala sesuatu yang terbaik, yang sangat baik pada mulanya ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Tetapi pada saat itu, kita tahu kisahnya, Hawa jatuh dalam dosa karena tertipu oleh si ular, makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Atau dengan kata sederhananya, dia tidak taat. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan minta untuk dia tidak taat, sehingga dia melakukan apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kemudian dia mengajak Adam. Nah, karena dosa itulah sehingga membuat hubungan antara manusia dengan Tuhan putus. Maka yang biasanya setiap hari Tuhan bersama dengan Adam dan Hawa bercengkerama, berfellowship di Taman Eden. Tapi karena kesalahan, dosa, dan ketidaktaatan tadi, mereka menyadari ketelanjangannya sehingga mereka bersembunyi, atau dengan kata sederhana saya ingin katakan mereka malu dan tidak mampu berhadapan dengan Tuhan Sang Pencipta. Nah, suatu hari tertulis dalam Alkitab, ketika Tuhan sedang berjalan di Taman Eden, Dia tidak menemukan manusia ciptaannya yang menjadi kebanggaannya. Dan Tuhan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Kadang ketika kita membaca Alkitab, ya, membaca begitu saja, kita mungkin kurang bisa merasakan perasaan daripada Tuhan saat itu. Karena Tuhan walaupun kita nggak bisa lihat, tapi Tuhan adalah suatu pribadi yang punya perasaan, punya emosi. Dan ingin bercengkrama, ingin berfellowship. Tetapi hari itu dia tidak menemukan orang yang dicari. Saudara, mungkin kau pernah bayangkan, engkau merindukan seseorang, engkau mengharapkan bertemu, engkau mengharapkan teleponnya diangkat, engkau mengharapkan dia pulang. Tapi sudah nggak tahu kemana lagi. Dan engkau berteriak, berseru pun, di manakah engkau? Seperti waktu Tuhan berkata di Taman Eden. Nah, kalau kita bisa membayangkan, merenungkan seperti itu tadi, maka kita bisa merasakan hatinya Tuhan, hatinya Allah yang hancur saat itu. Karena tidak menemukan Adam dan Hawa yang Dia cintai. Saudaraku sekalian, saya ingin lanjutkan ya tentang hubungan ini supaya kita ini lebih mengerti ya betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Tetapi di sisi lain kita juga perlu tahu bahwa kita juga punya tanggung jawab bagian kita untuk meresponi kasihnya Tuhan. Tuhan Yesus pun pernah berkata, ya tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, bahwa kita ini umat beriman, ya gereja Tuhan adalah mempelai perempuan dan Tuhan adalah mempelai prianya. Mempelai pria, mempelai perempuan tentunya punya hubungan yang akrab, intim, saling mencintai, saling menghargai, saling merindukan satu dengan yang lain. Saya akan bacakan Kidung Agung 4 ayat 16. Bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Ini adalah perkataan pengantin perempuan yang merindukan pengantin prianya. Nah, kemudian Kidung Agung 5 ayat yang pertama adalah jawaban dari pengantin pria yang berkata, aku datang ke kebunku dinda pengantinku, ku kumpulkan mur dan rempah-rempah, ku makan sambangku dan maduku, ku minum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta.
Kalau kita bayangkan, kalau kita renungkan, komunikasi antara mempelai pria dan mempelai wanitanya ini, kita bisa belajar beberapa hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tadi pengantin perempuan berkata kepada angin utara, kepada angin selatan untuk bertiup di dalam kebunnya. Kenapa dia minta angin bertiup di dalam kebunnya? Dia pun berkata, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa di dalam kebun perempuan ini ada tanaman-tanaman rempah-rempah yang harum baunya, yang sangat semerbak. Diperlukan angin yang cukup kencang, ya, tapi bukan angin yang menderu, tapi angin yang kencang, yang bertiup, yang membuat bau itu semerbak. Dan bau semerbak ini, dia pun mengatakan, semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah yang lezat. Jadi saya percaya perempuan ini pasti menjaga kebunnya dengan sangat baik. Dia mempersiapkan kebunnya dengan sangat baik. Untuk siapa? Untuk mempelai prianya. Dia siapkan dengan sedemikian rupa. Karena kalau tidak dipersiapkan sedemikian rupa, yang namanya kebun, alam terbuka, mungkin ada kotoran burung, pohon daun-daun kering yang berserakan, ya, dan binatang-binatang lain atau apapun juga yang berserakan. Ketika angin bertiup, kalau kebun itu penuh dengan sampah, pasti chaos, kekacauan, dan bahkan kebun itu tidak sedap dilihat dan bau macam-macam yang akan tercium keluar. Kalau itu bukan bau yang semerbak, yang bisa menarik, ya, to attract, maksudnya menarik, membawa mempelai prianya untuk datang, maka tentunya si mempelai perempuan ini tidak akan berani-berani nekat berkata, bertiuplah hai angin. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana kebun hatinya kita? Kita ini adalah mempelai perempuannya Kristus, dan dia adalah mempelai prianya kita. Hubungan keakraban, keintiman yang digambarkan sebagai mempelai pria dan mempelai perempuan, keakraban. Kalau kita merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, kita perlu memperhatikan kebun hati kita, kebun kehidupan kita. Kita perlu melakukan bagian kita, mempersiapkan diri kita untuk membuat Dia hadir di dalam kehidupan dan di dalam keluarga kita. Seperti kisah di dalam Kidung Agung ini. Nah, saya menyadari banyak hal terjadi di dalam hidup kita di masa yang lampau, yang tanpa kita sadari, banyak hal-hal yang tidak baik, yang tidak nyaman, yang mengotori kebun kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita perlu minta pertolongan Tuhan, ya, pertolongan daripada Roh Kudus, untuk supaya kebun kehidupan kita itu dibersihkan. Kita perlu berdamai, terutama dengan diri kita sendiri. Banyak orang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri. Kita perlu belajar untuk berani menerima kekurangan dan kelebihan kita. Karena memang kita belum sempurna. Kita juga perlu belajar berdamai dengan orang lain. Kita juga perlu berdamai dengan sekeliling kita. Nah, kalau kita belajar, namanya belajar dan terus belajar, itu adalah sebuah proses, tetapi itu adalah yang akan menolong kita. Perlahan demi perlahan, kehidupan kita, berlaku kita belajar mengenali hidup kita, dan kita belajar mencabut, mengeluarkan hal-hal yang kita mampu untuk mengeluarkan. Yang kita tidak mampu untuk mengeluarkan, kita minta tolong Tuhan untuk membersihkan kehidupan kita. Dan tentunya kita tahu firman Tuhan adalah juga firman Tuhan yang mengajar kita, yang membersihkan kita. Ketika kita juga berdoa, bersekutu dengan Tuhan, itu juga akan membersihkan kehidupan kita. Nah, kalau hidup kita tertata bersih,
ya, yang keluar mengalir dari kehidupan kita adalah aroma-aroma yang menyukakan hatinya Tuhan dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kalau itu mengeluarkan aroma yang baik, seperti harapan pengantin perempuan tadi, maka saya yakin seperti dalam kisah Kidung Agung ini, si mempelai laki-laki berkata, Kidung Agung 5 ayat 1, aku datang ke kebunku Dinda pengantinku, ku kumpulkan mur dan rempah-rempahku, ku makan sambangku dan maduku, ku minum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Ini ekspresi sukacita yang luar biasa dari seorang pengantin pria yang begitu senang, puas dengan pengantin perempuannya. Kebun yang betul-betul indah untuk dipandang, indah untuk dinikmati, dan dia hadir. Saudaraku, kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita, apa sih yang tidak bisa dia lakukan? Dia bisa lakukan apapun juga. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, Dialah yang maha kuasa dan yang maha mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Tapi mungkin saudara berkata, bagaimana aku bisa menyelesaikan karena keluargaku kacau dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, yang di luar kemampuanmu serahkan kepada Tuhan. Yang penting adalah kita berkata, ini aku Tuhan, terbuka bagimu. Aku ingin punya kebun hati, kebun kehidupan yang belum menyukakan Engkau. Tetapi saya tidak mampu dan saya tidak tahu. Saya percaya perkataan apa adanya yang penuh dengan kerendahan hati, itu pasti akan diresponi oleh Tuhan yang penuh kasih dan penuh belas kasihan. Dia akan datang membantu kita, membersihkan kebun kehidupan kita, dan menjadikan kita pribadi yang menyukakan Dia dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku sekalian, saya berdoa dimanapun saudara berada. Apapun yang pernah engkau alami dalam kehidupanmu, Tuhan mengasihimu, Tuhan menyayangimu, dan Tuhan mampu merombak kebun kehidupanmu menjadi kebun yang menggairahkan Dia. Kebun yang penuh dengan buah-buahan, kebun yang penuh dengan rempah-rempah, kebun yang bisa menjadi berkat bagi keluargamu, bagi sekelilingmu, bagi setiap orang yang saudara jumpai. Engkau berharga di mata Tuhan dan disayang oleh Tuhan. Amin.